Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullah wa salamuhu alaihi wa ala sa'iril anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi al-muqarrabin, amma ba'du. Ikhwani billah, rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas banyak karunia yang dilimpahkan kepada kita, dan dengan kenikmatan tersebut kita bisa melangsungkan kehidupan ini. Dengan nikmatnya juga kita bisa melaksanakan aktivitas sehari-hari kita, terutama aktivitas dalam nilai-nilai ibadah keseharian kita, yaitu sholat berjamaah. Semoga dengan kita diberikannya nikmat oleh Allah, kita menjadi hamba yang benar-benar bersyukur kepadanya. Amin, Allahumma amin. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah mengajarkan kita Al-Quran, menyampaikan kepada kita hadis-hadis beliau, baik yang berupa fi'li, qauli maupun takriri. Dan semua itu menjadi petunjuk bagi kita urusan dunia, urusan ibadah. Ini merupakan jasa yang telah diberikan oleh Rasulullah kepada kita umat Islam. Ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita akan membahas Kitabul Fadail. Kitabul Fadail ini di bab lanjutan ini. Ini bab baru dari kitab Riyadhus Shalihin yang dikarang oleh Imam An-Nawawi. Kitabul Fadail ini pertama membahas tentang fadilah-fadilah membaca Al-Quran. Ini bab yang ke-180, Babu Fadli Qiraatil Quran. Ini bab keutamaan membaca Al-Quran. Ada banyak hadis yang dicantumkan di dalam kitab ini. Kita bahas sedikit-sedikit, yang terpenting bisa kita amalkan insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Umamah radhiyallahu anhu qala. Dari Abi Umamah, semoga Allah meridainya, beliau berkata, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Iqra'ul Qur'ana, bacalah kalian Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Rawahu Muslim. Kenapa diperintah membaca Al-Quran? Karena sesungguhnya Al-Quran ya'ti yaumal qiyamah, akan datang kelak pada hari kiamat, syafi'an li ashabihi, memberikan syafaat kepada yang membacanya. Yang diantaranya nilai-nilai ibadah yang kita lakukan
yang memberikan syafaat itu adalah dua nilai ibadah. Disampaikan di hadis yang lain, asyamu wal Qur'anu yashfa'ani yaumal qiyamah. Bahwa Al-Qur'an, puasa dan Al-Qur'an itu kedua-duanya memberikan syafaat kelak pada hari kiamat. Siapa yang berhak mendapatkan syafaat tersebut? Apakah cukup dengan membacanya? Ataukah harus membaca sekaligus juga mengamalkannya? Maka ulama menyampaikan yang berhak mendapatkan syafi'an di sini adalah al-mustaqimina bihadiyatihi. Orang yang senantiasa istiqomah dalam petunjuknya. Di dalam Al-Quran ini merupakan petunjuk bagi kita umat Islam. Kita senantiasa istiqomah dalam petunjuknya. Dengan cara apa? Al-qa'imina bima amaru bihi. Kita senantiasa melaksanakan apa yang telah diperintahkan di dalam Al-Quran. Dan juga wajtinabu manaha bimanaha anhu. Dan juga kita harus meninggalkan apa yang dilarang di dalamnya. Inilah yang disampaikan oleh ulama, orang-orang yang berhak untuk mendapatkan syafaat nanti pada hari kiamat. Ini senada dengan hadis yang diriwayatkan oleh Nawas bin Sam'an. Wa anin Nawas bin Sam'ana radhiyallahu anhu qala, diriwayatkan dari Nawas bin Sam'an, semoga Allah meridhoinya, ia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yu'ta yaumal qiyamati bil Qur'ani wa ahlihi. Didatangkan nanti pada hari kiamat dengan Al-Quran. Yang didatangkan adalah Al-Quran wa ahlihi, dan juga orang yang membacakan Al-Quran, sekaligus alladzina kanu ya'maluna bihi fid dunya. Ahli Al-Quran yang senantiasa membaca Al-Quran siang dan malamnya, tidak terlepas dengan Al-Quran, sekaligus ya'maluna bihi fid dunya. Mereka mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran tersebut di dunia. Taqdumuhu suratul Baqarati wa Ali Imran. Surat Al-Baqarah dan surat Al-Imran itu didatangkan tuhajjani amsabihi bihima. Keduanya, Al-Baqarah dan Al-Imran itu berdebat siapa yang berhak untuk menjadi ahli yang membacanya. Al-Baqarah mengatakan, ini yang biasa membaca aku surat Al-Baqarah. Yang satunya Al-Imran menjawab, enggak, ini biasa membacaku surat Al-Imran. Kedua-duanya ternyata nanti saling berdebat, berebut ahlinya siapa. Ini riwayat Imam Muslim. Sehingga ini menjadi dasar bahwa orang yang mendapatkan syafaat tadi tidak hanya sekedar membaca Al-Quran saja. Membaca bagus, tetapi lebih bagus lagi apabila mentadabburi. Setelah mentadabburi baru mengamalkan. Karena seseorang tidak akan bisa mengamalkan Al-Quran kecuali orang tersebut mentadabburi apa yang terkandung, apa yang ada pada isi Al-Quran. Bahkan lebih-lebih ketika benar-benar merenung, mengkaji dari tafsir-tafsir yang ada di dalam Al-Quran tersebut, maka orang tersebut bisa mengamalkan apa yang sesungguhnya terkandung di dalam Al-Quran.
Al-Quran ini menjadi penting tidak hanya bagi pembacanya, akan tetapi Al-Quran ini penting untuk dipelajari bagi orang yang mempelajarinya dan juga bagi orang yang mengajarkannya Al-Quran tersebut. Ini riwayat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Qala, diriwayatkan dari Utsman bin Affan, semoga Allah meridhoinya. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Rawahul Bukhari. Khairukum, sebaik-baik kalian orang muslim, man ta'allama al-Qur'ana, yang mempelajari Al-Qur'an, wa 'allamahu, dan juga mengajarkannya. Orang yang belajar Al-Qur'an di sini tidak hanya sekedar belajar membacanya, tetapi juga belajar bagaimana cara menafsirkan di dalam Al-Qur'an. Seperti kita santri di sini tidak hanya sekedar membaca Al-Qur'an, belajar cara membaca. Termasuk di sini menghafalkan Al-Qur'an itu termasuk bagian dari ta'allam Al-Qur'an. Terus di kelas dipelajari tentang tafsir Al-Qur'an, ulumul Qur'an, tafsir ahkam, semua tentang Al-Qur'an. Ini masuk belajar Al-Qur'an. Maka beruntunglah kalian masuk kategori yang khairukum, kata sabda Rasulullah. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Qur'an. Setelah itu yang kedua adalah wa 'allamahu. Tidak hanya kalian pelajari saja, tapi juga menyampaikannya. Mungkin ada sebagian yang nanti, karena kita akan menghadapi bulan Ramadan, maka ini masuk materi yang penting di bulan Ramadan. Tidak terlepas Ramadan ini adalah Syahrul Quran, bulan di mana kita senantiasa membaca Al-Quran. Yang mana mungkin yang biasanya di masjid-masjid bertumpuk Al-Quran itu sampai berdebu, bulan Ramadan itu dibuka lagi, dibersihkan debunya itu. Ada mungkin yang tidak berdebu karena sebagian jamaahnya mungkin membacanya, tapi ada mungkin yang sampai berdebu, ditinggalkan begitu saja. Jadi dibaca hanya setahun sekali. Sehingga ketika kita sudah tahu keutamaan Al-Quran, hal ini tidak akan terjadi di masjid-masjid kita. Kita akan membaca Al-Quran, jangan sampai Al-Quran itu hanya jadi hiasan di rak-rak masjid itu, tetapi menjadi bacaan kita, menjadi pedoman kita dalam sehari-hari kita. Mengajarkan di bulan Ramadan nanti insya Allah kakak kelas kita ada dari kelas 6, kelas 5 dan juga kelas 4. Insya Allah akan ada yang tur dakwah, insya Allah. Maka tur dakwah ini masuk bagian dari mengajarkan Al-Quran. Ajarkan nanti dengan sebaik-baiknya. Kalian tidak hanya cukup mengajarkan dengan lisan, tetapi perlu mengajarkan dengan perbuatan. Tunjukkan perbuatan kalian benar-benar seperti Al-Quran. Ketika Rasulullah SAW ditanya oleh sahabat kepada Sayyidah Aisyah, bagaimana tentang akhlaknya Rasulullah? Kana khuluquhul Quran. Akhlak beliau adalah Al-Quran. Sehingga harus benar-benar kita berpedoman dengan Al-Quran ini. Akhlaknya juga akhlak Al-Quran. Jangan sampai nanti pastor dakwah dari segi tutur bicara sudah tidak sopan, dari cara berpakaian sudah tidak mencerminkan santri misalkan. Ini jangan sampai terjadi. Kalian mungkin berilmu tinggi, hafal Al-Quran, hafal banyak hadis, tetapi ketika dilihat oleh jamaah, mungkin dilihat oleh masyarakat,
cara berpakaiannya kurang baik, kurang enak dipandang, maka wajar ketika mereka akan berpikir negatif pada kalian, kurang dianggap. Jadi semua harus sesuai. Cara berpakaian, cara berbicara, cara berinteraksi, sekaligus dengan ilmu yang kalian sampaikan itu sesuai. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Adapun hadis yang keempat diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah, wa an Aisyah radhiyallahu anhuma qalat. Ini radhiyallahu anha qalat, diriwayatkan dari Aisyah, semoga Allah meridhoinya. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, alladzi yaqra'ul qur'ana wa huwa mahirun bihi ma'a safaratil kiramil bararah, walladzi yaqra'ul qur'ana wa yatata'u fihi wa huwa 'alaihi syakkun lahu ajran. Muttafaqun alaih. Alladzi yaqra'ul qur'ana, orang yang membaca Al-Qur'an, wa huwa mahirun bihi, dan orang yang membaca tadi itu mahir dalam membacanya. Mungkin dari segi makharijul hurufnya bagus, sesuai tajwidnya, apalagi iramanya enak didengar, maka orang tersebut ma'asafaratil kiramil bararah, nanti akan bersama dengan para malaikat. Ini balasan bagi orang yang membaca Al-Quran, bacaannya sudah mahir, bagus, sesuai dengan ilmu tajwid, makhrajnya pas. Ini insya Allah bersama dengan para malaikat. Adapun kalau orang tersebut tidak terlalu mahir, gimana kira-kira? Walladzi yaqra'ul qur'ana, dan orang yang membaca Al-Qur'an, wa yatata'u fihi, dan terbata-bata dalam membacanya, wa huwa 'alaihi syakkun lahu, dan sampai susah sekali, dia berjuang sepenuhnya, saking susahnya. Mungkin ada sebagian dari orang-orang yang sadar ketika sudah tua. Ketika sudah tua baru mau belajar Al-Quran. Tidak apa-apa, itu bagus daripada tidak sama sekali. Kenapa? Orang yang masih terbata-bata itu lahu ajron, baginya 2 pahala. Yaitu pertama, pahala membacanya, tetap Allah menilai pahala tersebut pahala membaca. Sedangkan orang yang membaca Al-Quran itu Allah lipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Jadi walaupun terbata-bata bacanya, terbata-bata susah bacanya, terputus-putus, tetap akan dihitung setiap hurufnya tersebut. Itu pahala pertama. Pahala yang kedua, Allah memberikan pahala atau ganjaran karena keterbata-bataan tadi. Saking susahnya itu dinilai juga ternyata. Tapi lebih utama mana antara yang tadi, yang pertama orang yang mahir dalam membaca Al-Quran dengan orang yang terbata-bata, otomatis tetap lebih utama yang mahir. Tetapi yang mahir maupun yang terbata-bata oleh Allah tetap diberikan pahala yang begitu besar. Jadi yang baru belajar kelas 1, mungkin ada yang masih belum lancar, enggak apa-apa, baca terus. Jangan pernah patah semangat, karena yang kalian baca terbata-bata, putus-putus, itu dinilai 2 pahala. Kalau dinilai 2 pahala, Allah lipat gandakan menjadi 10, sudah 20 kebaikan dari situ. Semangat insyaallah. Semangat, bagus.
Semoga bermanfaat apa yang kita pelajari malam ini dan bisa nanti diamalkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Amin Allahumma amin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad.